atensi keluhan masyarakat Kota Medan. Memang kalau ya Pak sadis. Pada kesempatan ini saya jujur mohon supaya geng motor semua ini di tubuh sadis Pak. Kasihan orang tua Pak, kasihan anak-anak. Melihat gawat kayak ini, memang orang tuanya sombong nih. Dari semua orang tua pelaku Bapak datang ke rumah sakit berdua. Tapi orang tua beliau ini dengan keangkuhannya lebih bagus saya bayar pengacara dan jaksa hakim. Itu sakit. Tapi begitu Pak, kami tidak mendendam. Yang saya kesalkan, kami sudah berusaha melupakan peristiwa ini Pak. Tapi saya bersyukur karena ternyata Kapolsek Helvetia dan jajarannya setelah DPO setahun 3 bulan lebih ternyata ditangkap beliau ini. Saya tidak kenal walaupun kami tetanggaan Pak sebenarnya. Ini anaknya udah pernah ke rumah dengan mamanya, adiknya ini, ya kan? Abangmu ya? Saya nggak tahu lah. Tapi viral lagi menyalahkan polisi orang tuamu. Anakku diperlakukan seperti teroris. Makanya saya balas siapa itu, jangan salahkan polisi, masih syukur betis yang ditembak harus sih dadanya. Karena itu udah atensi Pak Kapolres Tabes tahun yang lalu setelah DPO disuruh menyerahkan diri 38 jam, karena di Antv itu beritanya. Jadi Pak Kapolres Tabes dan jajarannya, kami mewakili orang tua yang resah, mohon untuk Esto ini digulung habis Pak, kasihan Pak. Belakangan ini pun saya dilapori oleh anak saya. Mungkin dia tahu si Tony Pasari itu anak bapak ditarik-tarik si Fernando si Murat. Aduh, gimana lagi ini? Anak gua aja kepalanya udah bocor, nanti bentrok lagi. Termasuk Charles Tambunan yang mungkin kau kenal dekat pajak itu. Jadi tolong kau dek berubah, nasihati mama itu. Kalian dua bang adik, kami sebagai orang tua merasakan macam dibela mamamu kau berbuat nggak benar, menyalahkan polisi sampai ke presiden. Viral apa itu? Saya berterima kasih untuk Bapak Kapolres Tabes dan Kapolres Helvetia. Saya pikir nggak ditangkap polisi lagi tuh. Kau udah 3 bulan mulai Januari dari lapor orang sama saya dari situ. Tapi saya nggak pernah melapor ke Kapolres Helvetia. Jadi lagi dirawat ya? Iya, lagi dirawat pertama. Berapa lama? 1 bulan pertama Pak, baru setahun tuh terus sekarang 4 kali operasi Pak. 4 kali operasi. 4 kali operasi Pak. Pindah dari sini kemari, pindah kemarin infeksi, buka lagi ganti kardioplasti Pak. Sama dokter Sabri di Prima. Kardioplasti itu Dicor dia Pak, diganti patok kiluan. Jadi udah patok kiluan sekarang kepalanya itu Pak. Syukur Pak, pada waktu itu bantuan aparat kepolisian juga menyampaikan tolong ke LPSK, sebenarnya LPSK itu menangani pidana prioritas. Tapi karena melihat kesedihan ini Pak, Bapak Brigjen Ahmadi yang datang langsung berkunjung Pak melihat anak kita ini, berkenan mengganti, mengobati setelah setengah jalan lah Pak, nggak rembes kata beliau itu. Apa yang bisa Pak, begitulah. Jadi mohon saya mewakili atas nama keluarga, terima kasih kepada Bapak Kapolres Tabes dan Kapolres Helvetia yang sudah menangkap ketuanya. Kalau ketuanya ketangkap, anggotanya harus tergulung Pak. Inilah harapan kami Bapak. Saya pun nggak menduga bakal ada seperti ini lagi. Yang penting anak saya bisa sembuh. Walaupun seperti Bapak sudah tahu tadi, dia nggak bersekolah lagi Pak. Cita-citanya nih Akmil itu Pak. Nah, kebetulan sepupunya udah Komandan Detasemen di Ambon sekarang. Nah, dari Akmil, rencana kami tahun depan dia dikirim ke Ambon supaya dilatih, dididik. Ya, semua perlu Bapak. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, Bapak di sini, ibu-ibu, anak ini diberikan Tuhan jalan yang terbaik lagi. Kalau memang sebagai orang tua, kami sudah kecewa sekali karena anak satu-satunya Pak, orang Batak laki-laki satu-satunya, 2 anak kami Pak, 1 perempuan. Ini tapi menjadi korban kesedihan mereka ini. Jadi untuk Fernando sama Daniel, kami nggak dendam sama kau nak, kecewa
berubahlah. Buat jadi kalian di perubahan. Nasihatilah teman-teman itu semua, tinggalkan itu yang motor. Kasihan orang tua, kasihan. Pelaku yang 5 orang pun orang tuanya menangis-nangis datang ke rumah. Ada yang tukang butut, ada yang tukang apa. Bisa kau tanya itu si Arigani, si David, si Anto, yang anak tentara itu, semua minta maaf orang tuanya. Tapi ibu malah menyudutkan pihak polisi. Mana ada ditembak polisi kakimu itu, paling dilukai gitu. Kalau ditembak lututmu itu, baru kau mungkin imbang dengan adikmu Suriko ini. Adikmu ini. Jadi begitulah Bapak. Kalaupun saya terlalu emosional, sekali lagi kami terima kasih buat Bapak Kapolres Tabes yang sudah mengatensi masyarakat Kota Medan. Dan mungkin ada sedikit mau ditambahkan Ibu supaya ada. Terima kasih. Saya sebenarnya selaku orang tua, kejadian ini setahun yang lalu betapa hancur hati saya. Anak saya satu-satunya laki-laki, masa depannya hancur karena ulah mereka ini. Hati orang tua mana? Hati ibu mana yang rela melihat anaknya terkapar selama sebulan? Kami tidak tahu apa kesalahan dia, tetapi kami sudah berserah sama Tuhan, sudah divonis dokter dia akan cacat seumur hidup, idiot dan lumpuh katanya. Tapi saya berkata, itu kata dokter, kata Tuhan beda. Saya bermohon sama Tuhan supaya anak saya disembuhkan dan dia dapat berjalan kembali. Saya katakan, saya minta, saya mohon sama Tuhan. Ternyata Tuhan jawab doa kami. Tetapi di samping doa kami itu, walaupun dia sehat dan tidak dapat berpikir normal dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya, jadi itulah saya kesalahan, kecewa sama beliau ini. Karena selama setahun saya sudah pendam perasaan ini. Saya menangis air mata saya pendam terus karena ini terbuka kembali karena orang tua beliau ini menyalahkan kepolisian. Katanya dia tidak menyebutkan apa permasalahan anaknya, apa kesalahan anaknya, malah menutup-nutupin. Dan dia minta perlindungan sama presiden lagi. Jadi saya sangat kecewa melihat itu dipiralkan di sosial media. Saya sangat kecewa, padahal saya sudah memaafkannya dan sudah menutup dan sudah mencoba untuk melupakannya. Tetapi dari kejadian ini, apalagi dia minta, ibu itu minta dipiralkan, saya sangat kecewa. Begini rupanya seorang ibu mendidik anak-anaknya, bukan menyerahkannya sama kepolisian supaya anaknya bertobat, bukan mendoakan anak-anaknya supaya bertobat dan melakukan hal-hal yang baik, tetapi ibu ini malah menyalahkan aparat kepolisian. Saya sangat kecewa. Itulah makanya saya katakan, jadi sama kalian bertiga, terutama yang Nandusi Nurat selaku ketua geng motor, nasihati mama itu. Seorang ibu masa seperti itu menyalahkan kepolisian, dia tidak tahu kesalahan anaknya. Jadi mohonlah untuk kedepannya, anak saya sudah terima kondisinya seperti dibilang kawan saya tadi. Anak yang kami harapkan, anak yang kami banggakan kelak di hari tua kami, sudah pupus harapan kami. Dia cacat permanen, tangannya udah putus, otaknya sudah terganggu, diajak berbicara pun dia tidak pernah nyambung. Kami mohon dengan sangat, tinggalkan itu, bertobatlah kamu dari kejadian ini. Jangan menyalahkan aparat kepolisian. Kami justru bersyukur, berterima kasih kepada aparat kepolisian dengan ditangkapnya kamu di sana, bukan gak menyalahkan seperti yang orang tuamu salahkan. Jadi saya mohon, saya mengucap terima kasih kepada
aparat kepolisian Polsek Medan Helvetia Kapolres Medan telah menangkap ini, dan perasaan saya sekarang sedikit lega dari mulai saya dengar kejadian ditangkapnya beliau ini. Selama setahun ini saya sangat resah. Anak saya sehat pun masih juga dicari-cari. Anak saya udah cacat pun masih juga dicari-cari. Apa nanti jadinya? Jadi saya berusaha mengamankan dia dari mulai bulan April hingga sekarang. Tapi setelah kejadian ini ditangkapnya ketua geng motor ini, saya sedikit lega. Terima kasih saya ucapkan kepada aparat kepolisian yang telah menangani ini. Jadi saya harap yang kepada orang tua yang sudah datang ke rumah minta maaf, berdamai, tapi hukum harus berjalan. Itulah yang kami mohon. Terima kasih.